Adik-adik, tahukah kamu apa itu gaya? Seperti ini? Bukan. Seperti ini? Bukan. Atau seperti ini? Juga bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPA dengan materi gaya dan hukum Newton. Disimak baik-baik materinya ya, dan jangan lupa siapkan pensil dan bukunya. Untuk mengetahui konsep dari gaya, coba kamu perhatikan gambar berikut ini dengan baik ya. Gambar orang pertama melakukan dorongan meja ke arah kanan, sedangkan gambar orang kedua melakukan tarikan troli ke arah kiri. Jadi, dapat disimpulkan gaya adalah merupakan tarikan atau dorongan. Untuk mempelajari tentang gaya, adik-adik harus tahu terlebih dahulu lambang, satuan, dan alat ukur gaya. Gaya dilambangkan dengan huruf F besar, dengan satuan Newton dilambangkan huruf N besar, dan alat ukurnya neraca pegas atau dinamometer. Terdapat beberapa pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya dapat merubah gerak benda. Yang kedua, gaya dapat merubah bentuk benda. Yang ketiga, gaya dapat merubah kecepatan benda. Dan yang keempat, yang terakhir, gaya dapat merubah benda diam menjadi bergerak. Selanjutnya kita bahas macam-macam gaya. Yang pertama, ada gaya sentuh. Misalnya gaya pegas, gaya mesin, gaya otot, atau gaya gesek. Disebut gaya sentuh karena terjadinya gaya akibat adanya sentuhan terhadap dua benda. Yang kedua, gaya tak sentuh. Misalnya gaya gravitasi bumi, gaya listrik statis, atau gaya magnet. Disebut gaya tak sentuh karena terjadinya gaya tanpa adanya sentuhan. Selanjutnya kita bahas tentang resultan gaya atau perpaduan beberapa gaya. Ada dua cara untuk mencari resultan gaya. Yang pertama, jika kedua gaya searah, maka kita tinggal menjumlahkan F1 ditambah dengan F2. Dan jika gayanya berlawanan, kita tinggal kurangkan saja F1 dikurang dengan F2. Seorang ahli fisika bernama Sir Isaac Newton, awalnya ia duduk-duduk di bawah pohon apel. Selanjutnya, ia memperhatikan buah apel yang jatuh. Nah, kemudian ia berpikir, kenapa buah apel tersebut jatuh ke bawah? Nah, dengan keuletan dan kepintarannya inilah, maka ia menemukan konsep gravitasi. Sir Isaac Newton mencetuskan 3 hukum, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Pada hukum 1 Newton berbunyi, benda yang semula diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan akan mempertahankan geraknya jika tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Secara matematis, dituliskan sigma F sama dengan 0. Contoh hukum 1 Newton. Jika mobil yang mula-mula diam kemudian bergerak secara tiba-tiba, maka para penumpang yang ada di dalam akan terdorong ke belakang. Namun, para penumpang akan berusaha kembali ke posisi semula karena mempertahankan kedudukannya. Berikutnya adalah hukum 2 Newton. Benda yang mempunyai gaya maka akan memperoleh besarnya percepatan yang nilainya berbanding lurus dengan jumlah gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis dituliskan dengan sigma F sama dengan M dikali dengan A, atau massa benda dikali dengan percepatan benda. Ini adalah contoh dari hukum 2 Newton. Coba perhatikan. Ada orang yang sedang mendorong mobil, mobilnya yang satu bermassa 700 kg dan yang satu bermassa 2600 kg. Semakin besar massa benda, maka percepatan geraknya akan semakin kecil.
Artinya, mobil yang mempunyai massa lebih kecil akan bergerak lebih cepat jika dibandingkan dengan mobil yang bermassa lebih besar. Yang terakhir ada hukum 3 Newton. Bunyi dari hukum 3 Newton adalah jika kita memberikan gaya aksi terhadap suatu benda, maka benda akan memberikan gaya reaksi terhadap kita yang besarnya adalah sama tetapi arahnya berlawanan. Secara matematis dituliskan dengan F aksi sama dengan negatif F reaksi. Berikut ini adalah contoh dari hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gerakan roket meluncur. Jika terdapat gaya yang sangat kuat ke arah bawah, maka roket akan meluncur ke atas. Yang kedua, gerakan orang mendayung. Jika dayung digerakkan ke belakang, maka perahu akan terdorong ke depan. Dan yang ketiga, gerakan orang berenang. Jika tangan digerakkan ke belakang, maka tubuh akan terdorong ke depan. Demikian materi tentang gaya dan hukum Newton. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.